Lalu gini, pertanyaan selanjutnya adalah gini. Misalkan Anda kalau ditanya Yesus sunat, itu kan tradisi Yahudi, kita nggak boleh ikut-ikut. Nah, sekarang Enggak, kalau ditanya sunat pernikahan, itu Anda membawa tradisi Yahudi. loh. Gitu. Sunat Pastinya itu gitu. makanya kau baca dulu Pak Munir. Makanya kalau kamu baca kan ada hukum universal, ada yang hukum khusus. Masa hukum Iya, itu kan universal? pernikahan tadi yang Anda sebutkan, ini kan tradisi Yahudi. Aduh, Kenapa Anda ikut-ikut? Sedangkan loh, sunat Anda nggak ikut. kau baca dulu ya. Kenapa ngambil pernikahannya aja? Kamu itu nggak maju-maju cara berpikirmu. Nggak maju-maju, nggak tahu entah apa yang merasuki dirimu, bro. Ya seharusnya kalau tradisi Ini, nikah ini, itu diambil dari Yahudi, ini, tradisi sunat kau baca diambil dulu. juga Ini dong. lihat Jangan dulu, pilih pilih. ini lihat Apa itu? ini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta Oke, keturunanmu, udah yaitu sampai di situ. setiap laki-laki di Dengar antara dulu, dengar kamu dulu. harus. Ini keturunanmu katanya kan kepada Abraham. Kutanya sama Pak Munir. Pak Munir ini keturunan Abraham. Ya tentu. Oke, sekarang saya minta coba berikan dulu silsilahmu sampai Abraham. Oke, sekarang Anda buktikan bahwa Anda ini bukan keturunan dari Abraham. Saya tidak keturunan Ada nggak? Abraham karena yang saya tahu Mana keturunan buktinya? Abraham itu udah pasti Israel. Tidak Buktinya mana? ada, iya, tidak ada. Saya di dalam orang Batak, saya keturunan ke-9. Sama. Saya orang Batak, saya generasi ke-19 di marga saya. Dan di dalam Tarombo orang Batak, saya tidak menemukan bahwa saya ada hubungan dengan Israel secara keturunan. Oke. Orang Batak itu Bagaimana punya, orang cara Batak itu orang? punya. Pak Bagus, orang Batak semua Bagaimana? punya itu kan Pak Bagus? Oke, Pak bagaimana Domba. cara Punya, punya, orang punya, untuk punya, punya memisahkan? silsilah. Ah, Silsilah jadi itu. itu Nah, di dalam silsilah saya nggak ada. Padahal saya sudah Mm-mm. Ada, generasi saya punya ke-19. Om. Nah Saya ini punya Pak Domba juga ada. Jadi Pak Batak Munir, gitu saya bisa loh. buktikan. oke, Saya generasi silsilah ujungnya ke-19. siapa Pak Domba? Ujungnya siapa? Ujungnya siapa di situ? Enggak, Ujungnya saya, oh bentar. banyak. Bukan, jangan Banyak lari. Ujungnya loh. si Dia Raja Batak. Si si Raja Raja. Batak lah. Manusia terakhir Punya anak. siapa keturunan Abraham? Manusia terakhir siapa keturunan Abraham kalau Anda punya silsilahnya? Enggak, bukan itu Oh, tadi. Coba Pak Munir. kami Ini kan antara aku dan kamu serta keturunanmu. Keturunan Keturunan. Abraham Nah, itu kan 12 12 suku suku Israel Israel. kan. Iya. 12 suku iya. Israel ya bangsa Israel. Iya. Saya punya Bagaimana nenek yang suku moyang tidak Israel punya itu? sejarah. Nenek moyang Indonesia sudah ada itu. Iya, Bagaimana kalau keturunan ke-12 suku Israel itu menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke tapi Indonesia? Apakah enggak ada kaitan dengan Enggak ada. saya. kata siapa? Orang Israel yang pernah tinggal di Indonesia itu hanya di Surabaya. Di Surabaya ada sinagog. Di Manado Mm-mm. juga ada. Ya, lalu Selain itu bagaimana tidak yang ada. di Surabaya Enggak ada. yang di Iya, Surabaya itu kalau iya, saya nggak dia ada hubungan dengan Enggak Surabaya ada kok. berperilaku hubungannya. Nggak ada nenek Pak moyang saya dengan Munir. Surabaya. Nggak ada. Kalau berdasarkan lalu ini sejarah nenek moyang, ya kan suku Batak itu ada sebagian dari Tagalog, Filipina. kata siapa pasti Ya ada, cuman sejarah kita lah, nggak kami yang tahu. tahu sejarah Bataknya. Makanya Pak Mana ada Munir. hubungan dengan Oke, Israel? udah terbukti Pak Munir ya. Jadi kamu Enggak bukan ada hubungan dengan keturunan Israel. Abraham, aku juga bukan keturunan Abraham. Tapi kamu disunat. Arti sunat itu apa? Nggak ngerti juga kau, hanya kebersihan aja. Padahal di sini tanda perjanjian kok. Baru di sini anak Sunatnya yang 8 berumur. hari, umur 8 hari. Pak Munir berapa hari disunat? Hmm, 10 Aduh, tahun. itu nggak penting. 10 Harapan tahun. Anda yang Pasti sudah salah. Oke, berapa hari sunat. disunat? Umur 10 tahun paling. Anda kalau Oke, kalaupun sekarang nggak saya kunci Pak sunat Hmm. Munir, itu saya tradisi kunci. Yahudi. Pak Munir, jangan lagi berbicara sunat sebelum Pak Munir menunjukkan ada satu kata sunat di kitab Quran. Enggak Kalau ada Pak itu. Munir sudah temukan ada satu kata sunat di Quran, Jangan ke nah, Al-Quran dulu. enggak. Jangan ke Al-Quran Supaya Pak dulu. Munir itu Jadi gini, jangan bicara ngalor ngidul, tapi kitabnya sendiri oke nggak ada kita data. Iya. Jadi Pak Munir pernikahan. sunat itu dari mana tuh? Di Quran kan enggak ada tuh. Kok Pak Munir sunat? Jadi aku minta ayatnya tadi Ikuti, bahwa harus ada mengikuti saksi ini itu di ayat mana, perintah siapa Bang? itu? Enggak, Di jadi ayat Pak mana, Munir sunat Bang? itu mengikuti perintah siapa? Mila Ibrahim. Bisa diwajibkan Apa untuk Mila mengikuti Ibrahim coba? Mila Ibrahim. Di mana Termasuk di dalam sunat. Quran di mana ada dikatakan Mila Ibrahim adalah ini? Banyak. Mana Ikutilah coba Mila Mila Ibrahim itu? Ibrahim. Tinggal cari aja di ilustrasinya ada banyak. Aku lupa ayatnya tuh.
Coba ya, aku ketik aja Ibrahim, muncul apa itu di situ? Ibrahim Inilah muncul. Ibrahim. Gampang Pak Uni. Sekarang kan ada pencarian, cari. Itu Ibrahim. Muncul semua itu. Enggak, coba buka. Ada yang bisa buka Quran. Al-Baqarah 125 tentang Ibrahim ini. Itu. Nggak tahu, aku lagi nggak pakai handphone nih. Siapa yang mau buka? Domba. Pak Domba. Saya bacakan aja ya. Al-Baqarah. Ya, bacakan. Al-Baqarah ya, surah 2 ayat 125. Dan dalam kurung ingatlah. Habis memahami tadi Pak. Ketika kami ini besar ya, kami besar, K besar. Menjadikan rumah itu dalam kurung Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam M-A-Q-A-M, makam. Ibrahim tempat sholat. Tempat berpijak. Makom Ibrahim tempat sholat. Ya kan, ada sholat ini. Dan telah kami perintahkan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud. Nah, di sini ajarannya apa di sini? Tidak ada sunat ini, ajaran Mila Ibrahim bukan sunat di sini. Di surah 2 ayat 125 Al-Baqarah. Tidak ada kata sunat sini. Ikutilah, cari aja di Google. Enggak, ini kan Quran Pak Munir. Kita ini sumbernya Quran, bukan blogspot, bukan apa-apa. Dengan kata kunci ikutilah Mila ya kan, Ibrahim. Ya kan, saya kan ngetik Ibrahim, muncul semua Ibrahim ini. Nah, ayat Al-Baqarah lagi ya, surah 2 ayat 127. Bacakan. Dan dalam kurung ingatlah. Ketika Ibrahim yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil agama Ibrahim yang lurus menjadi ya agama yang hanif lah. Nah, agama yang hanya berserah diri kepada Allah, itu namanya agama Ibrahim. Nah, berarti kan bukan sunat. Coba kamu buka Ali Imran ayat 95. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan mengikut agama nenek moyangku. Itu surat Yusuf. Nah, masalahnya nenek moyang Ibrahim disunat enggak? Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya Islam. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah. Dan sekali-kali bukan lagi termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya Islam lah Muslim. Berarti Yakub Islam ya? murtad. Ibrahim Islam ya? Muslim ya. Yakub murtad, Isa murtad. Murtad semua anaknya Ibrahim. Muslim juga, Islam juga ya. Allah berfirman tentang Nabi Yakub alaihissalam dan keturunannya Bani Israel. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Nah, pertanyaan saya gini Pak Munir. Pak Munir tadi kan buka kepadanya. Ini Pak Munir kan buka surah 2 tadi kan, Al-Baqarah 135 ya. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, melainkan dalam kurung kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia dalam kurung Ibrahim dari golongan. Nah, sekarang agama Ibrahim yang lurusnya apa sih? Ada dijelaskan di dalam Quran? Ya, agama Muslim lah bos. Muslim. Agama Hanif. Berarti Ibrahim itu Muslim. Itu ya ajaran yang lurus itu ya. Islam itu artinya berserah diri. Aduh. Berserah diri kepada siapa? Kepada Allah lah. Hanya menuhankan Allah, tidak Tuhan selain Allah gitu. Artinya bertauhid. Agamanya Ibrahim itu tauhid. Ada di dalam Quran tauhid. Pak Munir, ada di dalam Quran tauhid. Iya. Ada tauhid, tulisan tauhid. Coba Pak Munir cari di dalam Quran, ada enggak tulisan tauhid itu? Agama yang hanif.
Ada. Bagus. Hmm. Tadi Munir bilang Abraham bukan keturunan Yahudi. Memang bukan keturunan Yahudi, bukan. Dia malah Ini, nenek moyangnya Israel. Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Dia agama, Ibrahim bukanlah Yahudi atau Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang Israel. Enggak, pastilah Pak Munir. Gini Pak Munir. Oh ya, saya bertanya Pak Munir ya. Zaman Ibrahim kan belum ada Nasrani. Tadi kok sudah dibuat situ Nasrani ya? Iya makanya ini kan yang bicara Al-Quran. Al-Quran kan sudah tahu bahwa ada Nasrani. Enggak, padahal kan zaman Ibrahim enggak ada Nasrani. Ya pasti kan orang bilang, ya iyalah orang Nasrani aja baru tahun berapa. Kenapa lucu kan? Bukan Nasrani gitu. Nasrani tahun berapa bro? Nasrani tahun 1000 sekian. Itu Kristen bro. Ini Nasrani beda sama Kristen. Oh kalau menurut Pak Munir Nasrani yang di mana coba? Nasrani itu Yahudi dan Nasrani dulu waktu zaman Nabi Musa. Yahudi. Oh, Nasrani itu Yahudi ya? Yahudi. Lalu Yahudi itu apa lagi? Iya, berarti berbeda kan Yahudi dan Nasrani itu kan berbeda. Bukanlah Yahudi. Jadi Kristen itu nggak dikenal sesungguhnya. Enggak, perasaan kan kata Pak Munir enggak gini. Pak Munir kan sering bilang Nasrani itu kan berasal dari kata Nasaro. Nasaret. Nah, Nasaret itu sudah ada sejak kapan itu? Apakah zaman Abraham sudah ada Nasaret? Salah Bang. Nasaret itu artinya Nazaret itu sesungguhnya kota Nazaret itu tidak ada di abad ke-1. Kata-kata Nazaret itu adalah tunas. Tunas itu bayi yang dinazarkan. Oh, Nazaret itu sunat. Artinya bayi. Tunas. Oh, tunas. Ya. Dari mana sumber Pak Munir? Ya, Nazar. Iya, sesungguhnya itu. Ada ya di dalam Quran? Nazaret, kota Nazaret. Coba Anda cari data. Ada nggak di abad ke-1 itu kota Nazaret? Pengen tahu gua. Sepertinya tidak ada tuh. Nggak ada. Yang ada di abad ke-4 Nazaret itu. Jadi kalau misalkan Yesus dikatakan dari kota Nazaret itu bohong. Sumber literatur Islam abad ke-4 itu tahun piro nih? Mengatakan Nazaret. Coba. Nih abad ke-4 itu tahun piro? Enggak, Anda cari aja. Ya aku tanya, abad ke-4 itu tahun berapa? Ada enggak? Abad ke-1 ini Pak Munir. 4 tahun, 40 tahun, 400 tahun. Yang mana itu? Yang Pak Munir. Tahun lah. Tunggu dulu. Kan kata Pak Munir kan Nazaret itu kan tidak ada. Tapi di dalam Alkitab kan ada Nazaret. Nah, di dalam Quran sendiri sumber literatur Islam gimana tuh? Iya, kitab. Coba di PL ada enggak? Di PL? Hah? Enggak. Di PL ada enggak? Di PL enggak ada. Di PB yang ada. Nah, sekarang saya tanya literatur Islam ada mengatakan Nazaret? Anda gini aja, sejarah aja. Ini menurut orang Yahudi loh. Tapi kok bisa dikatakan Nasrani? Kira-kira tahu enggak? Yang bilang Nazaret. Enggak, gini Pak Munir, kira-kira tahu enggak Allah SWT Nasaran itu berasal dari Nazaret? Nasoro? Enggak. Kan Anda yang bilang bahwa Yesus itu dari kota Nazaret. PB bilang gitu. Sekarang Anda cari, ada nggak kota Nazaret di abad ke-1? Nggak ada, karena Nazaret itu bukan nama kota. Nazaret itu artinya bayi yang dinazarkan, yang berarti tunas. Itu kalau orang Yahudi itu. Bukan bayi yang dinazarkan. Iya, dapat literatur dari Kristen. Gimana caranya? Dalam literaturnya Islam nggak ada. Literatur itu dari Yahudi Bang. Itu dari Yahudi Bang. Jadi Nazaret itu Pak Munir kota kecil. Kan gitu. Itu ada di layar Pak, bagus. Iya, ada itu. Kata Ibrani netzer, tunas atau taruk yang tumbuh. Iya. Tapi apakah Islam percaya akar kata dari nama Nazaret? Kemudian pertanyaannya Islam Islam di atas percaya kayu enggak? salib Inri. Biasa Islam diartikan. percaya ini Pak Munir? Pak Munir percaya enggak ini? Apa itu? Pak Munir percaya? Taruk yang tumbuh. Percaya? Iya, tunas itu tumbuh. Mungkin merupakan akar kata dari nama Nazaret. Nah, percaya? dengan demikian sebutan di atas kayu salib
Indri itu Katolik ya? Yang biasanya diartikan Yesus orang Nazaret. Oh? Aku catat ya Pak Muni percaya ya. Pak Muni percaya Nazaret itu tunas. Iya. Bayi yang dinazarkan gitu kan. Bukan nama kota, Bang. Ini bayi. Salah. Tunas. Kalau arti katanya ini. Arti katanya itu, tapi kalau ininya ini, Nazaret adalah sebuah kota kuno di utara Israel. Saat ini merupakan kota Arab terbesar di Israel dan dikenal sebagai ibu kota Arab di Israel, merupakan ibu kota dan kota terbesar di distrik utara Israel. Ini dia petanya. Jadi Nazaret itu sampai sekarang ada. Jadi Pak Munir itu seringkali bunyinya nggak sesuai dengan data, yang penting bunyi. Jadi Pak Munir kalau bisa bicara itu harus dipikirkan dulu supaya jangan. Jadi gini Pak Munir, sama kayak kita lah ya. Dulu nggak ada jalan Sudirman, kan gitu. Tetapi dibuatlah ada Jalan Sudirman, kan gitu. Nama-nama kota kan gitu. Itu di abad keberapa, kan, Bang? Berkembangnya zaman kan nama kota itu. Itu loh. Itu ada nggak literasinya abad keberapa? Ya kita analogi kita gitu aja Pak Munir. Saya mau tanya dulu. Itu ya kan saya mau tanya Jakarta waktu tahun 1700 sudah ada namanya Jakarta. Belum ada. Kan nggak ada kan Batavia. Kalau misalkan itu aku dikatakan dari Jakarta. Dari kota Jakarta. Nazaret itu kan ada. Ini Pak Munir. Pak Munir kan tadi kan bilang Nazaret itu kan dalam perjanjian lama tidak ada. Saya kan iya tidak ada. Gitu. Nah, tetapi kan analoginya sama kayak Jakarta. Jakarta tahun 1700 atau 1600 apakah sudah ada nama kota Jakarta? Belum. Nah, belum kan? Dulu kan Hindia Belanda. Iya. Lalu kenapa? Tapi dibuatlah akhirnya namanya Jakarta. Ini Nazaret juga seperti itu. Karena orang Jakarta itu kota kecil dulunya. Jadi Nazaret itu berasal dari kata tadi Nazar, tunas. Itu setiap kota itu ada maknanya Pak Munir. Jadi dalam Alkitab kayak Bethlehem. Berapa, Bang? Bethlehem tunggu Pak Munir. Abad keberapa? Ya abad setelah pertama, setelah Yesus ada di situ. Setelah Yesus lahir. Di mana datanya, Bang? Di mana ada datanya? Baca tuh dicari aja di Google. Iya. Banyak literasinya. Enggak ada, Bang. Anda cari aja. Kalau dapat satu pun aku percaya. Aduh, tadi layar baru buka. Ini. Masih nih, Bang. Aduh, Pak Munir. Coba baca dulu pertama. Ada nggak abad ke-1 gitu? Ada nggak abad ke-1? Nggak ada. Jadi Pak Munir itu Nazaret itu nggak ada gitu ya? Nggak ada Nazaret abad ke-1. Sampai sekarang nggak ada? Di abad ke-4 baru ada. Jadi mana literasi Pak Munir baru ada? Coba Anda cari aja, ada nggak abad ke-1 ada kota Nazaret? Aku pernah dulu artikelnya itu. Nah, oke, nanti saya cari, gampang nyarinya. Ya. Nah, artinya Pak Munir seperti yang saya bilang tadi, ya. Nah, jadi Jakarta itu seperti itu juga Nazaret gitu loh. Memang dalam perjanjian lama tidak ada. Sekarang saya tanya Pak Munir, kota Jakarta itu kapan adanya? Nggak tahu. Nah, itu jadi Nazaret itu pasti ada. Buktinya tadi Kak Erwin tadi bilang sampai sekarang malah itu sebuah distrik yang besar, kota yang besar. Bahkan gitu. Ini ada aku literasi nih ya, literasi ini abad ke-10 baru ada kota Nazaret. Literasi Islam atau literasi Kristen? Ini sejak ini Intourando Travel.com. Itu ini sudah nih Nazaret. Kota asal Yesus yang terletak di Galilea, Lukas 2:14, berhubung dengan itu ia disebut Yesus dari Nazaret. Jadi tapi itu karena Pak Munir mengutip di Lukas. Itu mengutip di Lukas kok. Iya buktinya Lukas, itu. Ya, iya. Tapi kalau ini Markus ini Markus. Itu bohong gitu ya. Ini Markus ini Markus. Markus juga ada. Ini. Iya, kan kalau menurut sejarah kan nggak ada, Bang. Cuman loh, iya secara Islam nggak ada. Iya, secara Islam memang nggak ada. Nggak ada. Secara Islam nggak ada, tapi secara dunia ada. Pak Munir. Kalau secara PB, iya. Pak Munir.
Apa Bang Awang? Nazaret, ada yang tadi Pak bilang itu tunas, ya betul, tunas Daud yang berasal dari kota Daud, Bethlehem, Efrata tadi. Jadi itu daerah Israel Utara, Galilea itu. Makanya dalam satu narasi di Alkitab ada seorang Farisi mengatakan kepada Nikodemus kan bahwa tidak ada nabi yang dari Galilea, ya kan? Artinya dia merujuk kepada daerah di mana Yesus itu lahir ya. Karena di situ dikatakan engkau sekali-kali bukan yang terkecil, Bethlehem Efrata. Pak Munir. Ya. Ada literasi ada dalam Quran dikatakan Mekah itu. Kapan sih Mekah itu? Ya ada. Kapan ya ada, ada, Bang. Nggak ada kan? Jadi Mekah kapan ada? Bang. Terus ini kan bicara ini, Bang. Yesus kan katanya dari kota Nazaret. Ya sama Pak. Nih kalau tadi kan ada literasinya kan ada. Sekarang saya tanya, Mekah itu ada dalam Quran? Kalau Nazaret ada dalam Alkitab. Aku kan nggak tanya di kitab. Aku ada nggak sejarahnya di Nazaret kan jelas ada di kitab. Gini Pak Munir. Komparasinya pas seperti itu Pak Munir. Nazaret ada di dalam kitab. Tadi Lerben buka Lukas sama Markus. Nah sekarang saya tanya, di dalam Quran ada tidak Mekah? Banyak. Coba buka. Jangan dalam kurung ya. Mekah. Jangan dalam kurung. Kalau dalam kurung itu sudah ada tafsirannya. Lu nggak bisa, walaupun dalam kurung. Bahasa aslinya nggak ada itu. Jadi yang aku tanyakan ini, katanya Yesus dari Nazaret, sedangkan menurut Yahudi itu nggak ada. Yang pertama itu, kota Nazaret itu nggak ada. Gitu. Itu kan Yahudi apa dulu? Yahudi Kawi, ya Pak Munir. Apa sih yang dikatakan oleh si Isa? Tapi kan kalau gitu kita cari, tapi kebenarannya itu ya 0,001%. Kalau bagi saya, omongan si Isa gitu. Artinya apa ya? Indri itu apa ya? Yesus orang Nazaret gitu ya. Itu kalau menurut itu artinya jelmaan itu yang atau komode. Berarti Pak Munir. Jangan lu lari ke Indri. Saya tadi bertanyakan ke Pak Munir komparasinya gitu. Di dalam Quran ada enggak Mekah? Banyak, Bang. Coba tunjukkan Pak Munir di mana. Aku tadi nyari tidak ada di apa tulisan Arabnya Mekah. Tapi terjemahan Indonesianya dalam kurung Mekah. Coba Pak Munir. Ini saya lagi buka Quran. Mekah itu Al-Bala. Mekah itu kan bahasa Indonesia, Bang. Bahasa apa ya? Bahasa negara, kota gitu kan. Kota. Tapi jadi ada. Kalau di Al-Quran itu Al-Balad namanya. Al-Balad? Al-Balad. Ba, lam, dal. Di mana tuh? Di surah berapa? Nggak tahu ya. Coba Anda ketik kata kunci Al-Balad gitu. B-A-L-D. Di sini rata-rata B-A-D. Di sini di sini rata-rata setiap ada dalam kurung Mekah itu enggak ada Al-Balad itu. Coba Al-Imran ayat 96 coba. Al-Imran ayat 96. Al-Imran ayat 96. 96. Panjang nih.
Ini loh di screen nih ada Al-Imran 96. Sungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah. Makkah ini? Yang di Bakkah. Iya, Bakkah. Di Bakkata? Bukan Makkah. Bakkah kan dalam bahasa katanya itu di Bakkata. Iya, Bakkah itu kan Mekah, Bang, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Allah itu memberitahukan bahwa Pak Munir, itu kan kapan ada kota Mekah? Kemarin sudah ditunjukkan di Yerusalem, Bakkah kok di Mekah. Rumah yang mula-mula kecil ya, yakni untuk tempat ibadah dan manasik mereka, di mana mereka melakukan tawaf dan salat serta beriktikaf kepadanya. Ialah Baitullah yang di sekarang gini nih. Sekarang gini. Ka'bah tuh yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Al-Khalil. Ya. Di mana Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim? Oleh Pak Munir. Ya di Bakkah lah, Bang, di Masjidil Haram lah. Jadi di Bakkah apa di Haram? Di Bakkah apa di Mekah? Di Mekah lah. Itu kan di Baitullah. Mekah di Arab, Bakkah di mana? Sekarang yang Anda klaim itu di mana? Bakkah di Yerusalem. Ini, Doba. Mana? Ada nggak literasi Islam bahwa Ibrahim itu membangun Ka'bah itu di Masjidil Haram di Mekah? Ibrahim hanya merenovasi saat banjir bandang Nabi Nuh, lalu direnovasi gitu ya? Oleh Ibrahim. Yang membangun adalah Adam. Ada literasinya? Banyak. Sejarah Islam apa di mana coba? Okay. Ada bentuknya gitu loh. Tahun berapa gitu loh. Dulu Mekah berbentuk tanah liat. Kubus, tanah liat. Yang membangun Mekah, Ka'bah, Mekah. Ka'bah adalah Adam, coba ya. Ini sumber Islam semua nih. Nggak ada sumber sejarawan ya, arkeologi gitu. Kota Mekah sendiri itu udah ada sejak kapan, Pak Munir? Ada literasinya, Kota Mekah. Asal awal tahun Ka'bah dibangun. Tahun berapa kira-kira ya? Pak Munir, saya buka di ini ya. Saya buka di di Google. Mekah itu ini ya. Abad keempat. Sesudah Masehi. Coba testin. Di sini 1500 sebelum Masehi. Tunggu ya. Ini ya. Tunggu saya screen. Saya screen ya. Jangan kaget ya, Pak Munir. Iyalah. Nih. Sejak kapan ya? Sampai abad ke-8 atau 2 atau ke-8 setelah ekspansi Paleo Muslim dan masuk era Umayyad, tidak ada sumber purbakala baik Yunani, Romawi atau lainnya yang menyebutkan kota yang disebut Mekah di Arabia Barat. Tidak ada, Pak Munir. Itu. Bukti sebaliknya ini telah terjadi sejak tahun 1997 ketika ringkasan dari semua sumber non-Muslim Yahudi, Islam dan Zoroaster diterbitkan. Tampaknya ada beberapa petunjuk bahwa Zubairi mengklaim sebuah situs yang terletak di selatan Yathrib sekitar tahun 680. Abad ke-6 berarti, Pak Munir. Iya, dua sumber itu Pak Munir. Itu kan Kristen. Bukan. Ini bukan Kristen loh. Ini dua sumber Kristen bukan tampaknya membenarkan ini bukan situs Kristen loh. Quora ini isinya pertanyaan lalu dijawab. Itu namanya Quora. Nah, bukan webnya Kristen Quora ini. Jadi di Quora ini ada pertanyaan lalu dijawab oleh orang-orang.
Itu loh. Siapa yang jawab? Yang jawab itu Ini siapa? banyak nah. Faisal. Kompetennya Ya apa? kan? Kompetennya apa? Ya pokoknya Bukan kota lihat aja sini. Itu loh. Itu Romo bro yang menjawab bro. Bukan orang Romo itu. Ramo. Tuh. Ramo de Mahom. Romo. Pak Munir. Ya kan dulu kan Ramo, sekarang Romo. Nah, Al-Quran orang Jasmine itu loh. Scroll ke atas lagi. Nah, ini baca lagi. Tunggu. Scroll ke atas lagi. Nah, apa atas lagi? Itu ada Al-Quran tuh. Iya, cuma ada tahunnya. Abad keempat ini. Menetapkan fakta bahwa Ibrahim adalah pendiri kuil suci yang sebenarnya. Ketika abad keempat ini Ibrahim, banyak sebelum abad keempat Masehi. Gitu loh. Di Quran enggak ada penjelasannya. Nah, ini kita lihat lagi. Oke. Ka'bah saat ini awalnya terletak di Petra. Awalnya terletak di Petra, Yordania. Nah, Ka'bah tentu saja mendahului Muhammad. Gempa bumi pada tahun 713 Masehi menghancurkan Ka'bah dan dipindahkan ke Mekah, Saudi. Nah, dipindah sekitar waktu ini ada beberapa struktur tipe Ka'bah di Timur Tengah. Muhammad meninggal pada tahun 632. Jadi, kok bisa pindah nih? Dari Petra ke Arab Saudi. Ya. Karena permintaan Nabi Muhammad. 713. Karena Nabi Muhammad rindu sejarah Ibrahim gitu. Jadi maka itu kan sejarah dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu mau kiblatnya orang Muslim itu dipindah ke Mekah itu karena mengingat sejarah Nabi Ibrahim. Pak Muri tahu enggak sejarah bahwa Abraham itu kan dikasih tanah perjanjian oleh Allah kan? Yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tanah Kanaan itu di mana sih? Tanah Kanaan ya Nazaret. Nah, di Arab atau di Mekah atau di mana? Di Nazaret, di Ibrahim di kota Korma. Bukan di Mekah kan? Itu kota Injil di kota Korma loh. Bukan. Tanah Kanaan itu bukan Mekah kan? Kan ya kembali ke awal tadi bahwa Nazaret itu yang disebut kota Kanaan itu bukan di abad ke-1. Enggak, jadi masalahnya bukan. Kan tadi kan Ka'bah. Ya kan? Nah, sekarang kan kata Pak Munir, nah baginda itu mau untuk yang Ibrahim ya. Apa tadi kata Pak Munir tadi? Lupa aku. Mengikuti tadi kenapa Ibrahim. Bukan. Kenapa dipindahkan gitu loh. Yang tadinya Ka'bah itu di Petra dipindahkan ke Mekah. Okay. Karena gitu. Nabi Muhammad waktu itu kan pengen Ka'bah itu dipindahkan karena kiblatnya orang mukmin itu dipindahkan ke Mekah karena ada sejarah Nabi Ibrahim itu. Rindu dengan karena ada sejarah Nabi Ibrahim. Oke, saya pegang. Ya, karena ada sejarah Nabi Ibrahim, berarti Nabi Ibrahim itu karena Mekah itu adalah peninggalan dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah itu untuk memindahkan kiblat ke arah sana. Di mana literasinya Nabi Ibrahim itu ke Mekah tuh, kota Mekah? Oke, kita cari literasinya ya. Literasi sejarah arkeologi. Tulis. Coba. Setahu saya sih di Alkitab Abraham itu di Kanaan, lalu dia meninggal di Gua Makpela ya. Leerben. Benarnya Gua Makpela Abraham dimakamkan? Leerben. Domba-domba. Apa itu? Abraham dimakamkan, dikuburkan di mana? Di Gua Makpela kan? Iya, Bang. Iya, di Yerusalem. Kok nggak jauh. Ya, namanya Muslim. Kanaan itu kan termasuk Arab.
Oh, itu Arab ya? Loh, wilayahnya itu meliputi Israel, Palestina, Lebanon. Ya, kalau Israel dikatakan Arab ya sudahlah. Terus mau diapakan? Gini. Israel Arab enggak? Israel, Palestina, Lebanon, serta sebagian Yordania, Suriah juga. Ya, sebagian kecil Mesir, ya. Timur Laut. Ini kan termasuk juga kan. Tapi Israel kok masuk negara Eropa ya? Tuh. Ya, kan Palestina. Ya intinya Yerusalem itu intinya Yerusalem itu Arab gitu. Ya. Arab ya kan Arab meliputi mana? Maksudnya, Bro. Ya, Arab mana? Bukan Arab Mekah kan? Mesir Timur lah. Ya, iya. Berarti tetap Arab toh. Tapi di Yerusalem ya, bukan di Mekah ya. Yang jelas, kalau kau mau katakan Yerusalem Israel itu Arab ya sudah, mau diapakan lagi. Tapi intinya Abraham dimakamkan di Yerusalem sana. Gini, coba Anda cari literasinya di manakah kota Kanaan itu, pasti di situ termasuk Suriah, Palestina, Israel. Termasuk juga. Iya, berarti kan termasuk Arab juga. Iya. Arab, ya. Iya. Arab. Iya. Iya udah terus mau diapakan, mau diklaim? Ya sudah lah. Arab apa bukan? Lah iya, Arab mana? Arab mana? Arab Medina, Arab Mekah, Arab Saudi, Timur lah. Nah, iya, kalau kau katakan Israel Arab, ya sudah, terus mau diapakan? Tapi kok bahasanya bukan bahasa Arab ya? Maksudnya, tapi intinya Kanaan itu bukan hanya semata-mata Israel. Oh iya, Kanaan itu luas, termasuk Lebanon, Israel, Suriah, terus di situ ada Palestina. Gitu, Kanaan itu bukan satu. Munir, iya. Israel itu Arab, kan selesai. Kanaan Arab Israel itu Aram, bahasanya Aram, Aramaik. Oh, yang ku tanya itu Arab, bukan Aram. Ya, Arab dan Aram itu sama, beda-beda tipis. Kanaan itu beda-beda tipis. Iya, Kanaan itu Arab apa bukan? Kanaan itu luas, Bos. Meliputi Arab, meliputi Suriah, Palestina. Palestina dan Suriah itu Arab apa bukan? Kan Arab kan? Iya, kuburannya Ibrahim itu kalau dalam Islam di Mekah sana, di Ka'bah, dekat Ka'bah. Kalau menurut Alkitab di Israel. Iya, di Gua Mokela. Berarti ada dua Ibrahim. Jadi jangan pernah disamakan. Gitu maksudnya. Jangan ganggu aku nonton YouTube. Lanjut. Nonton apa kamu? Jadi itu maksudnya Pak Munir. Kalau dialog sama Pak Bagus sudah. Jadi itu Pak Munir maksudnya itu. Kalau di literasi Alkitab, Abraham itu ya dimakamkan di Gua Makpela, Israel. Gitu loh, sama Sarah juga. Dia itu satu makam keluarga. Ishak juga di situ. Istrinya di situ. Namanya Gua Makpela. Gitu loh. Domba. Halo Domba. Apalagi nih? Kok ngomong sama Pak Bagus? Aku membenarkan, Bro. Aku membenarkan perkataan kamu bahwa waktu Allah menciptakan Nabi Adam, itu kata Anda kan bumi nggak protes gitu kan? Bumi protes gitu kan? Iya. Jadi ada juga Ustadz yang mengatakan seperti itu, Domba. Ini ada di linknya, ada di chat ini. Domba itu nggak pernah bohong, Nir. Kalau bohong aku kaya, aku bohong, Nir. Coba seandainya ada yang share screen nih daripada nggak ada kerjaan nih. Sudah lah. Kalau kau sudah percaya dengan omonganku, selesai. Kau usah kau buktikan. Ngapain? Kau nggak perlu bukti. Kau percaya? Syukur. Coba Anda setel share screen. Aku nggak punya data. Ustadzmu suruh cerita Adam dan Hawa sama aku, lek-lekan aku berani. Tapi jangan enggak. Itu kan ada di chat itu. Anda video. Aduh, video lagi. Malas aku nonton video. Munir, Hawa itu ada di dalam Quran. Hawa. Hah? Nama Hawa. Nggak ada. Ya di situ diceritakan juga di video yang di chat itu, Bang.
Bukan di Seandainya Anda Quran gitu loh. Di Quran ada nama Hawa. Enggak ada. Loh, kenapa enggak ada? Gak penting. Di Al-Quran itu diceritakan apa ya? Tidak disebutkan sih. Loh, Tapi jadi, ada mungkin, enggak tahu juga. Ada apa enggak? Aku belum pernah jadi nyari. Pak Munir tahu Hawa itu istrinya Adam dari mana? Bentar, saya cari dulu. Dari Alkitab ya? Dari mana Pak Munir tahu tuh? Hawa itu istrinya Adam. Al-Baqarah ayat 35, Bro. Al-Baqarah ayat 35. Al-Baqarah ayat 35. Tunggu, saya cari dulu. Al-Baqarah Ayat 35. ayat 35. Ini istrimu aja, enggak ada nama Hawa sini. Ya, kan namanya walaupun tidak disebutkan namanya, yang penting Adam punya istri. Memang namanya itu memang nggak ada, Bang. Cuman kalau istri Adam pasti ada istri. Seperti di Al-A'raf atau gitu. Jadi kok Ahmad Dhani kok bisa buat nyanyi itu ya? Adam tercipta di dunia untuk menemani sang Hawa. Iya, memang Adam kan tercipta nih. Betul ya, Hawa itu dari mana namanya? Padahal di Quran enggak ada. Adam kan tercipta. Nah, sekarang di dunia, kan di dunia. Betul juga kata Ahmad Dhani. Iya, cuma nama Hawa itu loh. Kalau di Alkitab itu jelas loh.